berpasangan tuh membuat kita jadi tenang. Dan orang tenang secara penelitian, dia akan lebih termotivasi. Kata-kata Rasulullah, ini quotes-nya sangat bagus. Pandanganmu tentang Khadijah, ruzik tu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Makanya orang-orang yang sudah nikah itu lebih termotivasi daripada orang-orang belum nikah. Oh iya? Oh jelas, itu ada penelitiannya. Gue malah disaranin sama teman-teman gue kebalik. Iya. Soalnya kalau misalnya gue udah menikah, gue jadi nggak bisa ngelakuin hal-hal yang terlalu berisiko. Itu jelas. Karena satu tanggungan, itu udah basic. Kedua, kita udah nggak mikirin diri kita. Misalnya gue speak up lagi, yang vokal banget. It's not about me. Kayak istri gue gimana, anak gue gimana, kalau mereka diculik, mereka apa gitu. Jadi gue jadi nggak bisa mempertahankan idealisme gue. Oke. Nah orang kasih saran, kalau lu mau gas sekarang sebelum lu punya istri gitu loh. Kebalikannya dong. Kebalikan. Justru ketika kita punya istri, kita jadi lebih firm. Aku jadi lebih kayak gini, itu semenjak aku punya istri. Oh ya? Ya jelas. karena kan kita cari istri yang satu visi tuh. Karena gini, coba kita lihat ya. Kalau ada orang misalnya contoh, dia ketika sebelum dia beristri itu dia lebih menggebu-gebu. Karena kenapa? Secara biologis pun hormon testosteronnya tinggi-tingginya. Oke. Ketika menikah itu drop. Itu penelitian tuh. Emang iya? Iya. Jadi gini, ada penelitian bagus sebelum aku lanjutin omonganku ya. Jadi gini, ada orang meneliti, ahli neuroscience meneliti bagaimana caranya membuat pernikahan langgeng. Dia nyari segala macam dan dia lewat pendekatan hormonal dia nggak dapat sama sekali. Dia bingung sama sekali. Sampai dia nanya neneknya. Neneknya cuma bilang gini, karena kalian naik ke kasur terlalu dini. Jadi kalian nge-seks terus. Sabar, naik ke kasur terlalu dini. Dia nge-seks sebelum nikah. Ternyata setelah diteliti, hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Hormon pengikat di antara manusia namanya oksitosin. Benar. Oksitosin ini perempuan keluar terus. Laki-laki nggak bisa karena ada namanya oksitosin inhibitor yang menghalangi oksitosin, namanya testosteron. Jadi ketika testosteronnya masih tinggi, oksitosin itu nggak bisa keluar. Sehingga laki-laki itu nggak bisa terikat dengan satu perempuan. Artinya ketika mereka sudah naik ke ranjang, perempuannya terikat dengan laki-laki, laki-lakinya tidak. Itu hubungan oksitosin. Gue malah pikirannya gini, kalau testosteron ya berarti gue harus nge-gymnya tuh sebelum nikah. Soalnya kalau gak ada testosteron kita gak bisa build muscle. Nah itu betul, makanya testosteron muncul ketika kita build muscle. Tapi testosteron setelah nikah itu drop, sehingga oksitosin kita bisa naik. Maka beda antara laki-laki berkomitmen dengan laki-laki tidak berkomitmen. Kalau laki-laki sudah berkomitmen, lu udah nikah sama seorang cewek, semakin lu berhubungan sama dia, lu semakin terikat sama dia. Berarti rahasianya gue bucin sama cewek, dia harus bisa nikahin gue. Rahasia benar, bukan dia nikahin lu, tapi lu komitmen sama dia. Komitmen tuh namanya pernikahan, gitu kan ya. Nah itu, kita balik lagi ke masalah tadi ya. Ketika ada seseorang misalnya dia menikah misalnya, sebelum menikah dia harus melakukan semua hal. Itu kalau misalnya dia sudah menikah dia jadi nggak idealis karena dia menemukan istri yang tidak satu visi. Tapi kalau dia sudah satu visi, itu antum unstoppable, literally unstoppable. Satu visi. Kenapa? Karena antum tidak akan punya batas energi. Antum nggak akan pernah capek. Gue nggak kebayang sejujurnya ya. Apa mungkin selama ini nggak pernah dapat yang sevisi? That's right. Tapi gue nggak kebayang soalnya. Tapi terakhir ngobrol sama salah satu partner bisnis gue, dibilang kayak gini. Kayak dia bener-bener termotivasi banget. Ini satu dari mungkin 20 yang ngomong. Satu dia bilang setelah dia menikah, kenapa? She's the one, man. She's the one, dia kayak gitu. Tapi dia nggak bisa jelasin kenapa she's the one. Betul. Sevisi itu maksudnya apa? Bayangin gimana, kayak cara pandang yang sama, tujuan yang sama atau gimana? Bayangin, suatu waktu antum kehilangan duit antum semua, antum gagal dalam bisnis, antum salah untuk ngambil keputusan, bisnis antum gagal semua. Antum pulang ke rumah dengan berat banget, bahwa antum mau bilang, gimana cara mau bilang sama istri dengan seluruh yang sudah di afford, kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Antum setidaknya sudah somehow antum punya keberanian untuk ngomong, yang kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kayaknya kamu harus terbiasa untuk hidup sederhana sekarang. Terus dia bilang gini, hancur ya. Parah banget lu, bodoh banget kok lu mau investasi kayak gini. Kita udah stres, bunuh diri kita. Tapi kalau dia bilang, aku nikahin kamu bukan karena itu. Aku nikahin kamu karena aku melihat kamu bertanggung jawab. Aku nikahin kamu karena kamu baik sama aku. Aku nikahin kamu karena kita punya komitmen yang sama. Bahwa kita memikirkan hari akhir lebih daripada hari ini. Berarti bisa nggak cara kita gunakan ini untuk lebih bersyukur misalnya? Ayo kita pasti bisa. Dulu kamu mulai dari nol, kamu sampai pada titik ini. Dan aku yakin kamu nggak perlu waktu lama untuk sampai pada titik ini lagi. Gimana kira-kira? Rick, nih kriteria baru untuk nge-DM cewek. Jangan cuma yang cakep lu DM ya. Bener. Nih yang kayak gini, bisa kayak gini nih. Kira-kira lu baca lah ya. Nah.
Itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kacau. Baru dapat wahyu. Nah, maka coba bayangin ketika dia masuk ke rumah, apa yang beliau katakan? Begitu melihat wajah Khadijah, kekhawatiranku berkurang setengah. Begitu dia menenangkan aku, kekhawatiran itu berkurang semuanya, hilang semuanya. Maka ketika beliau wafat, beliau nikah lagi dengan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah sempat jealous dengan Bunda Khadijah karena disebut terus nih namanya nih. Aku ingat pernah makan ini sama Khadijah. Aku ingat pernah pergi sini sama Khadijah. Nah itu salah nggak? Karena gue selalu disalahin. Begini, kok sama mama mantan lah gitu. Lu lagi jadi nama gue gitu. Nah betul, itu memang nggak boleh sih. Tapi kan manusiawi kan ya. Manusiawi. Nah ketika itu Bunda Aisyah bilang, loh kamu kenapa mikirin seseorang yang sudah di dalam kubur? Apa yang kata Rasulullah? Rasul bilang begini, hati-hati berbicara dengan Khadijah, karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku, yang memberikan aku segala-galanya. Yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah, kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruzik tu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa tuh. Artinya apa? Rasulullah tuh bucin banget tuh ceritanya. Iya, bucin sih. Gitu kan ya. Oksitosin dia udah tinggi. Tinggi sekali. Kenapa? Karena ini perempuan benar-benar menjadi sumber ketenangan bagi dia. Ketika dia menghadapi apapun di rumah, Ray, lu yakin deh? Lu catat omongan gue nanti kalau lu udah nikah ya. Gimana ini gue ini di cut, dimasukin di folder, di pin. Betul. Masukin. Separah-parahnya ya, apapun yang lu hadapin di luar, nggak separah ketika lu hancur di dalam. Serius. Tuh gue setuju. Artinya mau sehancur apapun di luar ya, sementara lu padu di dalam ya, unstoppable. Cari yang bisa bikin gue unstoppable. Benar. Last question. Oke, gue dulu. Nggak seru last question. Oke, speed round ya. Oke. Kenapa orang baik selalu jadi pihak yang susah? Either dimanfaatin, kerja paling keras, diperangi. Oke, kita speed round. Iya sih. Aku memang merasa, aku banyak ditipu orang. Aku zaman dulu ketika aku masih sekolah, bahkan aku belum muslim, ketika kita jadi orang baik kita disuruh ngerjain tugas semuanya. Somehow katanya namanya kerja kelompok gitu kan ya, tapi kita semua ngerjain. Tapi kita terus yang ngerjain. Betul. Tapi ingat kita harus punya nilai ukur, susah atau tidak susah itu seperti apa. Nah di situ aku bilang Islam itu ada. Nah Islam tuh melihat semuanya itu adalah ujian. Bagaimana cara kita respons itu yang membuat kita bernilai. Bukankah kemudian kalau kita bicara, kalau orang baik itu kenapa harus susah? Bisa nggak kita ganti? Orang baik itu selalu punya sesuatu yang diambil pada diri dia. Susah itu kalau dinilai dari segi dunia. Tapi kalau sesuatu yang dia dapat lebih banyak daripada itu. Pertanyaannya sederhana, emang kita diciptakan untuk mudah? Kita buat kapal, emang kapal kita tambatin di dermaga? Kan kita buat kapal supaya dia bisa berlayar, ya kan? Maka suatu orang tuh nilainya itu ditentukan oleh seberapa banyak dia bisa jawab soal-soal yang susah. Maka kita bilang pintar dia. Kenapa? Karena dia berhasil menjawab ujian-ujian yang susah. Orang baik dia, karena dia berada dalam suatu kondisi dia bisa jahat loh. Bukan gak bisa, tapi dia memilih untuk baik. Nah, kalau dari gue perspektifnya gini. Kebanyakan orang lawan katanya baik apa? Jahat. Menurut gue gak terlalu tepat. Orang baik itu bukan berarti naif. Orang tegas bukan berarti jahat gitu loh. Itu dua-duanya bagus. Betul. Ya kan? Ya emang benar sih, lawan katanya benar. Tapi kebanyakan orang tuh mengsamakan naif dengan baik gitu loh. Ya. Jadi makanya pentingnya taraf berpikir dan menjadi orang baik ya pertamanya taraf berpikirnya dulu gitu. Karena orang baik itu bukan berarti orang yang susah. Berarti berpikirnya itu masih kurang tajam. Keren banget. Itu salah satu insight yang keren banget. Karena kenapa? Karena gini, ada beda antara baik dan bodoh. Itu kan maksud lu kan? Iya benar. Lu jadi orang baik tapi jangan jadi orang bodoh itu maksudnya. Nah makanya aku memang selalu introspeksi. Kadang-kadang aku dimanfaatin orang, aku introspeksi. Ini benar gak sih? Karena kadang-kadang kita merasa kita baik padahal kita lagi membuat orang jadi jahat loh. Contoh ya yang paling nyata. Lu ngutangin orang gak lu tagih. Ya, itu kita bikin orang jahat sebenarnya. Bukan baik itu bodoh. Itu bodoh. Nah itu kesepakatan kita. Jadi belajarlah yang baik itu yang mana. Benar sekali. Apa hukuman koruptor di akhirat? Koruptor ya. Mau sebut nama juga boleh. Ya. Koruptor ya. Jadi gini, orang tuh akan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau dia makan yang haram, maka lidahnya akan diikat lalu kemudian disuruh muter. Aduh.
Ya itu salah satunya ya yang dilihat oleh Rasulullah tuh. Oke. Karena dia makan makanan-makanan yang haram kan itu kan ya. Ada yang kemudian perutnya kemudian dipenuhi dengan api ya karena dia makan perkara-perkara. Aku sih nggak bisa untuk mendefinisikan ya. Tapi gini, bagiku ya definisi siksaan itu bukan pada proses siksaannya, tapi lama waktunya itu loh. Lu suruh main game 3 hari berturut-turut, stres lu. Ini lumayan, stres. Nah koruptor gimana kasusnya kalau gitu? Nah kalau koruptor, itulah kenapa banyak orang bilang ya, kenapa di dalam Al-Quran tuh siksaan tuh berat banget. Karena mereka melakukan sesuatu yang unimaginable. Contoh ya, sebelum kita bicara koruptor ya. Penembakan di New Zealand, 48 orang meninggal. Bayangin, karena dia udah bunuh 48 orang, maka yang paling pantas dia kan dihukum mati kan ya? Yeah. Mati, dibalas mati kan gitu kan ya? Tapi berapa kali orang mati dalam sekali kehidupan? Sekali. 48 orang menuntut keadilan. Harusnya mati 48 kali gitu. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Maka di akhirnya disediakan opsi itu. Oke. Oh. Paham ya? Nah koruptor ini tergantung dia nyesarin berapa banyak orang nih. Tapi kan nggak punya duit kalau di neraka. Nah. Jadi apa yang mau orang lain korupsiin dia? Konversinya seperti apa? Contoh kemarin. 1 triliun ada di rumah. Berapa banyak maklar kasus tuh? Yang harusnya dipersalahkan jadi benar, yang harusnya benar jadi salah. Maka setiap orang-orang yang nanti dizolimi akan meminta pertanggungjawaban. Oh berarti bukan korupsinya tapi orang yang dirugikan. Maka jangan bangga jadi presiden. Lu kebayang 275 juta orang nuntut lu di hari akhirat nanti. Bahkan dalam perkara-perkara paling kecil loh. Itu yang membuat aku gak mau jadi pemimpin. Emang pemimpin tuh pertanggungjawaban gede banget. Lu kebayang Erik minta pertanggungjawaban lu nanti di yaumil kiamat tuh. Karena kan lu pemimpin perusahaan kan? Iya benar. Iya kan? Lu awas lu kalau nggak senang sama gue lu ngomong. Iya, makanya jangan nanti gue diadilin nih. Makanya lu harus screenshot nih pembicaraan kita pada hari ini. Besok karena Erik bilang, lu harusnya bilang ke gue kalau Islam tuh benar. Ini ada fotonya. Gak guyonan aja, guyonan. Bercanda. Nantinya setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah kita mesti gimana kalau gitu? Jujur ya, saran yang paling common, yang paling common. Dan ini orang-orang kuat. Orang-orang yang asetnya mungkin triliunan, orang punya posisi tertentu. Lu ngapain sih idealis? Lu ngapain sih jadi orang baik? Udah jelas sistemnya kayak gini. Ikut arus saja. Tapi pertanyaannya, di satu sisi ngejaga diri. Soalnya mama juga ngomel-ngomel terus kalau misalnya tiba-tiba kayak, Re kamu terlalu vokal gitu kan. Tapi di satu sisi punya idealismenya untuk kayak ini kebenarannya tuh begini gitu menurut gua. Harusnya tuh kita nggak boleh kayak gini, kayak menormalisasi suap, menormalisasi keburukan. Itu nggak. Kayaknya mama lu sama mama gua kalau ketemu kayaknya temenan. Kayaknya. Nah, karena mama aku juga ngomong gitu. Udah Lalik, ngapain sih? Udah sakit jantung. Tapi kan aku udah pernah bilang ya, bahwasanya aku bisa aja untuk mengatakan bahwasanya aku bisa menormalisasi semua ini. Tapi tau nggak yang paling ngeri bagi aku apa? Apa? Lebih daripada ketika aku menyatakan sesuatu yang benar. Ketika aku punya problematika, aku punya ancaman atau aku punya suatu hal yang mungkin akan nyulitin aku sendiri. Mungkin kayak antum misalnya, antum ancem kayak misalnya ditarget dan segala macam. Tapi lu kebayang nggak sih suatu hari nanti kalau anakku udah gede terus dia ngomong begitu, dia nanya, Abi kan pernah hidup di zaman itu tuh. Kondisinya begini Bi. Abi kan tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Kenapa Abi nggak ngomong? Ini kan tanggung jawab sejarah nih masalahnya. Artinya gini, sebagaimana aku sudah dikasih tahu yang benar, maka tugasku ngasih tahu yang benar ke bawah. Kalau nilai ini sudah nggak ada, maka kita cuma mewariskan sesuatu yang nggak benar. Kalau kita hilang, setidaknya ada satu contoh. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, dicemeti sampai tangannya itu nggak bisa dinaikin ke atas sampai sholatnya begini. Kan harusnya sholatnya begini tuh. Dia nggak bisa naikin tangannya dan disiksa tiap hari dicambuk sehari 3 kali. Karena dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sementara pemerintah pada saat itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini nanti bahasanya kapan-kapan lebih lengkapnya. Tapi intinya dia melawan pemerintah. Dia mengatakan sesuatu yang benar. Dan dia dipenjara dan dicambuk gara-gara itu. Satu sipir penjara itu sangat pro sama dia. Lalu kemudian dia bilang gini, Imam udahlah akuin aja kalau kamu salah. Minimal kamu bisa pulang gak usah disiksa. Aku gak nahan, gak bisa tahan. Lihat kamu tersisa kayak begini. Jawabannya sederhana. Dia bilang, sipir coba lihat ke luar jendela. Kamu lihat apa? Sipir penjara bilang, aku lihat orang-orang Baghdad di depan pintu-pintu mereka. Dengan catatan-catatan di tangan-tangan mereka dan pena di tangan kanan mereka. Menunggu apa yang Ahmad lakukan. Paham gak maksudnya? Lalu Imam Ahmad bilang begini, lalu pantaskah sementara Ahmad selamat dan mereka sesat?
Paham gak sih maksudnya? Paham. Diri kita nih apa sih? Kita cuma satu orang kan? Iya. Tapi ingat loh, satu orang tuh bisa membuat satu perbedaan. Ngapain Batman? Lu kan bilang Batman kan? Batman. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne tuh cuma satu orang. Tapi Batman bukan satu orang. Gila, gue baru ngomong ini di podcast lain lagi. Bener. Oh iya? Iya, di podcast lain. Kenapa gue suka banget Batman? Betul. Kayak sengaja beli jam tangan ini yang Batman. Itu Batman? Batman ini Rolex wow. Batman. Oh gitu. Gak KW ya? Gak KW. Gue tahu. Iya. Karena gue percaya nilai itu. Betul. Karena ada quote juga di film terkenal V for Vendetta. Gue belum nonton, tapi aku nonton lagi nih. Yang ideas like virus. Ya. Ide itu bakal bertahan gitu. Betul. Idea stays. Mati, gitu. Betul. Itu aku pakai di Instagramku. Oh di bio. People ya? change, idea stays. Artinya itu kan juga disampaikan di film ini Inception. Dia bilang idea is like virus. Ide itu seperti virus. Dia nggak bisa dibunuh. Dia mungkin bisa jadi dia bisa jadi mungkin diam. Dia bisa jadi kemudian bertahan. Tapi begitu dia menemukan inang yang tepat, dia akan berkembang lagi. Artinya apa? Balik lagi bro. Dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang yakin. Nah termasuk yakin bahwa keburukan tuh akan terus. Tapi kan kita kan nggak bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam balik lagi kita bukan cuma bekerja untuk dunia ini, kita bekerja hereafter, untuk setelah daripada dunia, karena kita yakin ada nilai-nilai yang perlu kita jadiin sebagai bekal nanti. Yang paling gampang anak-anak kita dulu lah. Gampangnya gini ya. Masa kita rela sih nanti anak-anak kita besok dia nerima suap? Dia bilang, kita tanya, kenapa kamu menerima suap? Dia bilang begini, ya gimana Bi? Yang lain juga begitu. Kalau kita menormalisasi satu kejahatan, ingat kejahatan tuh nggak pernah sendirian. Dia akan bawa teman-temannya yang lain. Oke Rick, siap ya. Tapi berarti ini pokoknya